Selamat sore, kita kembali bertemu di dalam mata kuliah pembinaan bagi warga gereja. Jadi ini pertemuan yang kelima. Sebelum kita memulai pembelajaran kita akan diawali dengan ibadah. Salah satu dari kita silakan memimpin kita di dalam ibadah. Shalom teman-teman. Shalom. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita beribadah sejenak. Kita bernyanyi Tuhan Allah hadir. Kita nyanyikan bersama. Tuhan hadir pada saat ini. Hai semua sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahlah dalam perendahan. Teman-teman, pada hari ini buat kita tertulis dalam Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan bagi kita semua, mari kita dengarkan bersama-sama. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus buat setiap kebaikan dan cinta kasih-Mu yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami boleh berkumpul di tempat ini di dalam memuji dan memuliakan Nama. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan memulai kegiatan belajar mengajar, yakni tentang pembinaan warga gereja. Ajarlah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti pembelajaran kami hari ini dengan baik. Ajar kami supaya kami dapat memahami, menerima apa yang diajarkan oleh ibu dosen kami kepada kami. Kami juga berdoa kepada ibu dosen kami, Ibu Maria Widiastuti, Engkau memberikan kesehatan dan umur yang panjang serta kebijaksanaan, agar kiranya dosen kami dapat membimbing kami, mengarahkan kami ke jalan yang benar dan Engkau kehendaki. Ya Tuhan, kami mempunyai keterbatasan dalam banyak hal. Ampunilah kami akan setiap keberdosaan kami, dan terpujilah Namamu hari ini kekal sepanjang segala masa. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk Nato yang sudah memimpin kita di dalam doa. Pada pertemuan yang kelima ini kita akan membahas berkaitan dengan guru dalam PWG. Adapun beberapa hal yang harus kita lakukan atau yang ingin kita capai di dalam pembelajaran ini diharapkan mahasiswa memahami guru di dalam pembinaan warga gereja dan mahasiswa mampu setelah pembelajaran ini mampu menjelaskan guru di dalam PWG. Sebelum kita masuk di dalamnya, kita mengerti bahwa unsur yang terpenting di dalam pembelajaran adalah salah satunya adalah guru. Ada yang memahami atau apa yang sebenarnya yang kalian tahu tentang guru? Apa itu guru? Guru sebagai unsur yang terpenting di dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi diharapkan guru bisa mampu membimbing peserta didiknya untuk belajar, memahami, dan menghadapi dunia tempat dia belajar. Ini guru ya. Kemudian guru adalah sebagai jembatan dan sekaligus agen yang memungkinkan peserta didik berdialog dengan dunianya. Ini penting bagi seorang guru. Bukan hanya guru di sekolah, bukan hanya guru di perguruan tinggi atau di SMA dan sebagainya,
Tetapi di dalam pembinaan warga gereja itu pun ada yang namanya dikatakan guru ya, atau biasa di gereja itu pembina. Ya, pembinaan warga gereja. Jadi kita sudah belajar yang awal siapa yang dibina adalah warga gereja. Oke, dalam pembahasan lebih lanjut, guru di dalam PBG kita akan mengacu kepada pemikiran yang dipaparkan oleh dalam bukunya si Jabat, ada berkaitan dengan menjadi guru profesional sebuah perspektif Kristiani. Faktor-faktor apa yang ditentukan di dalam menjadi seorang guru yang profesional? Yang pertama adalah keutamaan dari kualitas seorang guru di dalam pembinaan warga gereja. Ya. Apa yang pertama? Dia menjadi seorang teladan. Guru PBG itu mencerminkan keteladanan. Dia mampu menjadi teladan, mampu menjadi figur ya, yang bisa dicontoh, bisa ditiru. Bukan hanya sebagai pengantar pengetahuan, menyampaikan pengetahuan, tapi dia adalah teladan di dalam kehidupannya. Ada banyak keteladanan, nanti kita bisa bahas di dalam diskusi. Apa yang bisa dilihat dari seorang guru? Kemudian yang kedua, dia menguasai betul apa yang diajarkan. Apa yang diajarkan ketika di dalam gereja? Apa yang perlu diajarkan di dalam pembinaan warga gereja? Apa? Alkitab ya, tahu tentang Alkitab, sumbernya dari Alkitab. Ya, jadi ini dia harus bisa menguasai. Kalau saudara menjadi seorang guru pendidikan agama di sekolah, bukan berarti kalian juga tidak berhak di gereja. Justru saudara bisa diperlengkapi di perkuliahan ini, kemudian nanti ya ketika lulus, saudara bisa juga dipakai di gereja sebagai pembina warga gereja. Siapa warga gereja itu? Ada yang bisa jawab? Bisa tolong satu mungkin beberapa orang. Siapa warga gereja itu? Siapa? Ranto jawab. Ya, warga gereja itu setiap orang Kristen yang terpanggil untuk menjadi bagian dari sebuah gereja. Gereja itu adalah orangnya. Setiap pribadi orang yang percaya ya, yang ada menjadi anggota gereja. Berarti siapa? Ada anak-anak, Ada guru, ada remaja, ada guru, ada dewasa. Nah itu warga gereja. Jadi itulah yang harusnya dia dibina. Maka ketika kita membina dia, maka yang kita harus menguasai apa yang mau kita ajarkan. Apa yang kita ajarkan? Firman Tuhan. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai Kristiani. Ada beberapa alasan kalau kita lihat ke belakang bahwa alasan PBG adalah karena kedosaan manusia. Manusia jatuh dalam dosa sehingga dia butuh ya ditolong, dibina supaya dia mengenal siapa Allah. Itu jadi alasan kalau kita melihat kembali ke belakang. Kemudian yang kedua juga bahwa manusia tidak berdaya. Ya, kembali di pertemuan yang ketiga itu manusia tidak berdaya, ketidakberdayaan manusia itulah yang sehingga itu menjadi alasan kenapa PBG. Maka bagaimana seorang guru di dalam PBG, maka dia harus menguasai apa yang mau diajarkan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana dia bisa memanfaatkan katakan mungkin teknologi, apa media pembelajaran, kemudian apalagi yang perlu dikuasai, menguasai metode. Bagi seorang guru, mungkin kalian seperti kalian calon guru pendidikan agama, maka mungkin tidak sulit untuk menentukan strategi model pembelajaran seperti apa yang digunakan. Karena saudara sudah belajar banyak. Jadi ini yang nantinya saudara akan bisa terapkan ketika menjadi guru di dalam PBG. Jadi saudara diperlengkapi. Kalau ada banyak kadang-kadang guru yang di gereja, seorang guru pendidikan agama tidak mau terlibat, itu betapa sayangnya. Jadi itu satu hal ya, guru bagaimana menjadi seorang guru. Kemudian apa
apa yang menjadi peran guru? Kita akan melihat ini sebelum kita masuk pada apa peran guru di dalam PBG, kita akan mendiskusikan beberapa hal berkaitan dengan pembinaan warga gereja ya. Di bagian di sini, ketika saudara melihat, meneliti, saudara bergereja di mana saudara saat ini menjadi anggota gereja, coba saudara nanti amati, diskusikan dengan teman kalian, apakah gereja sudah melihat dan menganggap bahwa posisi gereja atau tenaga pendidik dalam sebuah gereja lokal atau sinode merupakan hal yang penting. Itu yang perlu kalian catat. Yang pertama, lihat ya, apakah gereja saudara sudah menganggap bahwa guru, pembina, atau orang-orang yang bekerja, mungkin kalau di gereja lebih kepada majelis situa ya, itu kadang-kadang bisa jadi guru ya, atau pendeta. Mungkin kalau pendeta biasanya prosesnya lebih panjang ya, harus sekolah teologi, kemudian perlu seleksi ketika menjadi pendeta, kemudian apa lagi, harus tes. Nah, apakah ini berlaku juga bagi guru atau bagi pekerja, bagi siswa? Nah, ini yang harus kalian diskusikan. Nanti setelah ini saudara bagi kelompok 4 ya, satu kelompok 4. Kemudian saudara lihat, amati di gereja saudara. Kemudian setelah itu kalian mempresentasikan apa sih, apakah memang bisa jabatan lain misalnya, apakah setara dengan pendeta, apakah tidak. Baik, kita akan coba membagi kelompok. Silakan bagi kelompok. Kita menghitung ya, 1. Ya, kita akan membagi di dalam kelompok, berdiskusi dengan hal-hal yang sudah kita sampaikan tadi ya. Silakan kita bagi menjadi 4 kelompok ya. Berhitung 1, 2, 3, 4 cepat. Kemudian 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Oke. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Oke, silakan 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Oke, jangan nanti kamu. Oke, baik, silakan berdiskusi, kemudian catat di dalam satu lembar kertas, kemudian nanti kita coba lihat presentasikan apa yang saudara temukan ketika saudara ada di dalam gereja. Silakan berdiskusi. Mencukupi, kita sudah berdiskusi. Kemudian silakan masing-masing kelompok mana yang akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan kelompok berapa ini? Kami kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 mempresentasikan. Jadi kalau di gereja kami, guru itu, guru agama khususnya itu dianggap sangat penting. Karena apa? Karena guru agama di gereja kami yang akan lebih pertanggungan menjadi sintua. Sebelum mereka sintua, Bu, mereka berasal dari jemaat, di mana jemaat ini ada perlingkungan, Bu, di lingkungan 1 sampai dengan lingkungan 8. Jadi guru agama yang dari lingkungan 1, 2 atau yang seperti itu, Bu, yang jika diketahui mereka guru agama, mereka akan mengikuti learning selama kurang lebih 1,5 tahun hingga 2 tahun. Setiap minggunya mereka mengikuti learning bersama dengan leader flow, pendeta, dan juga situa-situa yang sudah tua yang sebelumnya. Nah, mereka berperan penting dalam gereja, Bu, di mana mereka juga sudah bisa melakukan seperti mengikuti ibadah-ibadah pemuda-pemudi, kemudian juga mengikuti dan memimpin ibadah dalam pertanyaan setiap minggunya. Namun guru agama yang masih learning sama situa ini, Bu, belum bisa untuk melakukan korban atau menutup ibadah pada waktu itu. Namun ketika mereka sudah situa, mereka boleh melakukan apa yang sudah dilakukan oleh pendeta
Tidak ya. Walau kemudian memang kriteria dari keteladanan kepribadian mungkin bisa, tetapi ada juga tanggung jawab yang berbeda ya di dalam sebagai guru PBG. Kemudian ada yang lain, silakan mungkin dari sisi yang lain, silakan ada yang mau menyampaikan. Silakan kelompok ini bagikan bagaimana proses penjaringan mungkin ya, atau bagaimana dengan pandangan atau apa yang dilihat berkaitan dengan guru PWG di gereja saudara. Kalau menurut dari kelompok kami, kelompok pertama itu kalau menjadi seorang pemimpin, khususnya untuk sekolah minggu, ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang guru sekolah minggu. Nah, yang pertama itu keahlian mengajar. Bagaimana cara kita mengajar, dan kita harus mampu merancang dan memberikan pelajaran yang baik, menarik dan kreatif sesuai dengan perkembangan anak-anak tersebut, agar anak-anak itu tidak mudah bosan begitu kan. Kita harus memiliki rasa kreatif kita harus memiliki rasa bagaimana kita menarik anak-anak tersebut untuk supaya kita fokus mereka terhadap kita seperti itu. Nah, yang kedua itu memiliki kesabaran. Nah, di sini kesabaran lebih penting ya, karena kan kalau kita tidak memiliki kesabaran yang penuh, nah anak-anak itu pasti kayak bosan gitu, tidak suka. Nah, jadi kesabaran itu paling penting dalam memimpin anak-anak sekolah minggu seperti itu. Dan yang ketiga itu kemampuan manajemen tempat tersebut. Kita juga harus membuat tempat itu menjadi tempat yang nyaman. Jangan mereka tidak memiliki rasa nyaman di tempat itu saat kita mengajar seperti itu. Dan juga selanjutnya memiliki kerendahan hati. Kita juga sebagai pemimpin guru sekolah minggu harus memiliki rasa rendah hati. Kita terbuka kepada teman-teman bahkan anak-anak sekolah minggu tersebut. Jika mereka ingin membuka sesi curhat atau mengajak bermain, kita juga harus mau mengikuti setiap apa yang diminta anak-anak tersebut supaya mereka merasa seperti tadi, merasa nyaman seperti itu. Ya, sudah? Ya, ini dari sisi pemilihan guru sekolah minggu ya, berarti memang pada umumnya dan dia sudah, gereja ini sudah memperhatikan bagaimana guru sekolah minggu ya, karena anak-anak itu tuh wakil gereja ya, kemudian remaja, dewasa dan sebagainya. Ini salah satu hal yang penting yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru. Kemudian ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan. Ada syarat seorang guru PWG adalah dia seharusnya lahir baru. Apa lahir baru? Atau bisa dikatakan bahwa dia percaya kepada Allah, ya, dia punya spiritualitas yang baik. Misalnya dia lahir baru apa? Jadi dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kemudian yang kedua, dia mengenal bagaimana dia mengenal pribadi. Misalnya seorang guru sekolah minggu, bagaimana dia bisa mengerti anak-anaknya untuk bisa menerapkan pembelajaran yang tadi sudah diterapkan. Itu menjadi syarat atau ciri sebagai guru sekolah minggu. Beberapa yang minggu lalu ya, ada satu tugas tentang peran, kalian sudah meneliti apa yang menjadi peran guru PWG. Ada yang Namun tidak semua berlaku secara kooperatif. Guru juga mencari upaya agar mencari bagian dari peserta didik tersebut, atau bisa dibilang dia harus ada berada di tengah-tengah peserta didik dan diri dia sebagai seorang guru. Yang kedua yaitu guru sebagai komentator atau komentator
pendekatan sosial atau kebersamaan prinsip sosialisasi. Kita juga harus menyadari bahwa munculnya sosialisasi dalam kelompok memang tidak terjadi dengan mudah. Sedikitnya ada 3 fase yang dilalui oleh semua peserta. Yang pertama, fase di mana peserta berorientasi kepada kepatuhan dan tata tertib jalannya diskusi. Para peserta masih diselimuti oleh perasaan segan untuk membuka diri dan mengajukan pendapatnya karena masih terfokus kepada keinginan untuk melihat kemajuan orang lain. Yang kedua, fase di mana para peserta mulai memberikan sumbangan pemikiran, pendapat, dan usulan. Dan yang ketiga adalah tahap di mana para peserta merasa dekat dan saling memerlukan sehingga timbul kerjasama yang baik. Yang kedua, selanjutnya guru sebagai pengajar. Nah, dalam tugasnya sebagai pengajar, maka perlu dibangun beberapa pemahaman atau pengertian tentang mengajar. Yang pertama, mengajar sebagai upaya pengajar untuk mentransfer pengetahuan atau pandangan, keyakinan, dogma, doktrin atau teologi yang dimiliki kepada peserta didiknya. Dengan pengertian ini ada kecenderungan bahwa tugas utama peserta didik dalam hal ini warga jemaat adalah menguasai bahwa pengajaran mengetahui dapat mengungkap ulang serta memahaminya secara kognitif. Yang kedua, mengajar sebagai usaha dari pengajar untuk menolong peserta didik sedemikian rupa sehingga dapat menemukan konsep diri secara benar. Nah, dengan konsep ini diri yang benar, peserta didik dalam hal ini warga jemaat diharapkan memiliki kesadaran diri atas kelemahan, kekurangan dan kekuatannya. Peserta didik atau warga jemaat diinginkan menjadi pribadi-pribadi mandiri yang dapat mengembangkan potensi belajarnya sendiri guna mencapai tujuan yang optimal. Dan yang ketiga, yang terakhir, mengajar sebagai upaya pengajar untuk mengelola atau mengatur situasi sedemikian rupa sehingga peristiwa belajar dapat terjadi. Peranan pengajar dalam hal ini adalah sebagai pembimbing. Ia juga sebagai pemberi dorongan dan menyaji hal-hal yang menunjang bagi kepentingan dan dalam kegiatan belajar, baik berupa sarana maupun prasarana. Demikian yang bisa kami sampaikan itu. Oke, baik, ini beberapa peran guru ya di dalam PWG. Kemudian yang terakhir kita coba lihat syarat seorang guru PWG. Tadi sudah dibahas sedikit ya. Dia adalah seorang yang lahir baru. Apa artinya? Jadi seorang guru pembina warga gereja haruslah seorang yang telah percaya kepada Yesus Kristus secara pribadi, kemudian hidup di dalam keintiman dengan Allah. Apa maksudnya keintiman? Dia memiliki hubungan yang benar, memiliki komunikasi yang benar, memiliki kehidupan doa yang baik dengan Allah. Ini syarat yang pertama dan syarat ini yang utama. Kemudian yang kedua adalah mencintai tugas PWG itu. Mencintai itu bukan hanya sekedar sebagai kadang-kadang kan hanya aku supaya dilihat orang ya sebagai profesionalis atau apa, tetapi mencintai betul-betul dia memang mencintai tugas dan tanggung jawabnya ya di dalam kehidupannya, di dalam ketika dia membimbing, sehingga waktu dia melayani, waktu dia mengajar maka tidak ada rasa ada beban yang terasa berat bagi dia ketika dia mencintai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah dia memiliki pengetahuan tentang Alkitab. Apa artinya? Dia harus memiliki pengetahuan yang komprehensif ya, memiliki komprehensif mengenai isi dari Alkitab, sehingga tidak salah waktu membagikan kebenaran firman Tuhan. Jadi waktu mengajar dia tidak salah menyampaikannya. Kemudian memiliki keterampilan menyajikan. Bagaimana menyajikannya? Saudara sudah belajar berkaitan nanti dengan strategi belajar dan mengajar, itu bisa diterapkan di dalam pembinaan warga gereja ketika saudara menjadi seorang guru. Kemudian yang terakhir adalah memiliki sikap yang positif. Ya, memiliki sikap yang positif. Apa artinya memiliki sikap yang positif? Tidak hanya memindahkan pengetahuan secara kognitif, ya, tidak hanya memindahkan pengetahuan secara kognitif,
tetapi membagi hidup kepada orang lain. Apa membagi hidup? Membagi hidup kepada orang lain, ya, bisa melihat apa sih masalah yang dihadapi, maka kita bisa membagi hidup. Ketika ada pertolongan, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita doakan untuk mereka. Ini menjadi pengerja atau mungkin guru yang di dalam PWG, atau sering mungkin sebenarnya situasi majelis evangelis ya, atau pokoknya dia yang masuk di dalam kepengurusan gereja sebenarnya itu harus memiliki seperti seorang guru di dalam kehidupannya. Jadi ini ciri-ciri yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi demikian pembelajaran kita berkaitan dengan pembinaan warga gereja berkaitan dengan guru, syarat menjadi seorang guru. Atau sebenarnya saudara sebagai mahasiswa atau bahkan nanti ketika lulus ya, maka saudara banyak kesempatan untuk bisa membagikan. Bahkan saudara bisa melayani, bisa menjadi guru di dalam gereja, bukan hanya sebagai jemaat ya, tetapi saudara bisa menjadi situa, saudara bisa menjadi apa lagi, guru sekolah minggu. Bahkan ada juga sebenarnya pendeta yang kadang-kadang dipanggil ya, dia walaupun dia latar belakang pendidikan agama Kristen, bukan dari sarjana teologi, ada juga dia bisa menjadi seorang pendeta. Kan tidak ada salahnya. Apalagi saudara ya, banyak pengetahuan sudah dipelajari tentang Alkitab, banyak hal, sistematika teologi sudah dipelajari, teologi biblikal sudah dipelajari. Maka saudara seharusnya bisa menyampaikan dan bahkan bisa menjadi seorang guru di dalam gereja, bukan hanya di sekolah. Terima kasih untuk waktu ini. Kemudian kita akan bertemu kembali minggu depan. Sebelumnya saya akan kasih satu tugas ya, berkaitan untuk pertemuan minggu depan. Ya, tugas untuk minggu depan, dan setelah kita belajar tentang guru, silakan saudara melihat, amati di dalam kitab Injil. Kitab Injil ya, Injil ada berapa Injil? Lihat di situ metode pembelajaran yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk pertemuan minggu depan, dan kemudian sambil melihat, mengevaluasi atau melihat kepribadian Tuhan Yesus ada di dalam kitab Injil itu. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, satu orang untuk bisa menutup di dalam doa. Silakan. Terima kasih atas Tuhan yang berkati dan berjalan surga. Kembali dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan. Dia kaitan dan kebiasaan yang syukur dan dasar yang besar saudara. Kami yang baik pada saudara Tuhan yang telah selesai melakukan proses pembelajaran kami mengenai BWG, pembinaan warga gereja. Memang Tuhan Yesus setiap materi yang kami gunakan karena telah kami terima dengan semuanya itu Tuhan, kami terima dan berdapatkan baru melalui kata-kata kehidupan kami belajar masing tadi. Kami memberkati kami sesuatu dosen kami, Maria kami memberkati beliau Tuhan di dalam pengajaran beliau, di dalam tugas beliau, berkati beliau Tuhan berikan kesehatan yang panjang sehingga beliau dapat mengajari kami, membimbing kami ke area yang lebih baik lagi. Sebentar Tuhan Yesus kami akan pulang, kami memberkati kami dalam perjalanan sertai kami dari setiap langkah kaki kami sampai ke tempat kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.